selamat datang di channel aku Dewanti saja. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Thank you. Hai, assalamualaikum sayang. Ketemu lagi di channel aku di Dewanti saja. Jadi kali ini dengan tema yang berbeda. Aku nggak ngebahas review-review apapun pariwisata, karena memang waktunya belum ada, cuaca juga masih gelap gulita. Kemudian kalau semisal aku juga review parfum lagi, kemungkinan aku masih belum ada ide kira-kira apa yang aku harus bahas, parfum apa, walaupun parfum banyak gitu koleksi aku. Tapi sekarang aku maunya lebih ke hiburan aja dulu ya say. Jadi aku mau bacain curhat-curhat pengalaman manusia di dunia. Jadi kan macam-macam ya say. Mungkin kebetulan aja di sini aku baca dari narasumbernya itu cukup viral aja ya say. Bisa diambil hikmahnya. Nah, ini curhat tentang calon pengantin enggan lepas baju di malam pertama buat suaminya. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak gitu emang judulnya. Terus kemudian karena gara-gara ada bekas tanda katanya gitu. Tanda apakah itu? Penasaran aku. Jadi awalnya katanya dia gemuk banget, ini udah jauh lebih langsing. Tetap aja calon mempelai wanita ini enggan lepas bajunya. Udah gitu karena memang katanya ada tanda di badan ini yang membuatnya malu. Tanda apa sih? Gak lepas baju, kamu bayangin malam pertama gak lepas baju. Mandi aja lepas baju say gitu ya. Terus keberhasilan menurunkan berat badan tidak membuat wanita ini menjadi lebih percaya diri. Jadi sebetulnya dia itu punya riwayat memang obesitas. Jadi kita tidak pahamin ya. Kita aja kalau semisal gemuk ya kan, tralala gitu, ogah gitu kan, orang lihat sisi di mana gitu ya. Ada kebelambiran apalah itu peribahasanya, lemak-lemak ya kan, handphone di mana-mana. Seperti itu mungkin ya. Jadi dia ngaku masih minder untuk tampil polosan. Kemudian padahal di depan calon suaminya. Padahal udah bisa mengurangi berat badannya sampai 108 kg. Challenge banget 108 kilo. Itu gimana caranya ya? Makan hati gitu, jadi baru bisa. Kalau aku sih gitu, kalau misalnya banyak pikiran ya kan, makan hati, kesel, baru bisa sedikit mengurangi beban ya, karena beban hidup gitu kan. Jadi mengurangi juga beban kalori, apa ya itu, karbo. Dan kemudian Gemma Brockway, sebut saja begitu ya, memang namanya juga seperti itu. Dulu bobotnya usia 190 dan dia sempat ingin bunuh diri karena depresi sebelum akhirnya bertemu dengan belahan jiwanya. Jadi sebelumnya 190 kilo dan dia sempat pengen bunuh diri. Jadi sebelumnya pun dia sudah memiliki tanda-tanda kedepresian ya saya. Kemudian Gemma kini menjadi lebih langsing, tapi dia mengaku masih malu terlihat polosan oleh calon suaminya bahkan di malam pertama mereka. Mungkin ini fenomena emang ada-ada aja sih, aneh-aneh aja sih. Ada malam pertama beginilah, malam pertama begitulah mungkin ya. Kalian lucu gak sih untuk yang satu ini? Jadi wanita itu tidak sendirian berjuang menurunkan berat badan. Lanjutannya seperti itu, kekasihnya sipil bobotnya sempat menurun 290 kilo, tapi kemudian berhasil menurunkan menjadi 222 kilo. Hilangnya aja 70 kilo. Jadi sebelumnya 290. Bayangin obesitasnya. Tapi ya memang kalau misalnya kayak gitu mah impas lah. Orang pasangannya aja sama-sama gemuk, ya kan? Bukan body shaming ya. Kita juga orang Indonesia nih.
pasangan kita sama-sama pendek, bener nggak? Nggak ada tuh yang terlalu tinggi-tinggi orang Indonesia, ya impas lah. Jadi nggak bakalan ada kesenjangan sosial. Kesenjangan saya, bukan kesenjangan sosial. Pasangan itu udah merencanakan pernikahan mereka tahun depan, tapi Gema masih ngerasa enggan menanggalkan busananya di malam pertama karena malu dengan bekas kelebihan. Ternyata kelebihan kulit saya itu bisa bikin minder. Kelebihan kulit akibat penurunan berat badannya yang drastis ya, secara otomatis ya. Kalau misalnya dari gemuk, aku aja gitu sih, sempat bekas kayak abis ngelahirin itu pasti ada perbedaan, belambil ya, kita terpaksa nge-gym apa ya supaya bagaimana lah kita kembali gitu kan, elastisitas kulit kita tuh nggak kayak awer-awer gitulah ya. Wanita yang berprofesi sebagai asisten laboratorium di kota Liverpool itu berkata, aku udah sampai pada titik dimana tak mau hidup lagi karena berat badan membuatku sengsara. Beban mental mungkin ya say. Ya kita pahami lah. Banyak body shaming di mana-mana. Kadang dari sikap aja bisa, orang tuh bisa melemahkan mental seseorang loh. Gak cuma ngomong, bener gak? Kemudian aku sebenarnya sempat berpikir untuk bunuh diri saat mendapat pesan teks dari seorang teman dan itu menyelamatkan hidupku. Aku mulai diet dan aku bertemu Phil yang sudah kehilangan banyak berat badan juga. Jadi mereka sama-sama diet. Kami langsung merasa klik. Kami jadi belahan jiwa dan sangat bahagia. Jadi mereka cukup dramatis juga ya, maksudnya kayak romantis juga gitu ya kan, ketemu belahan jiwa yang sama-sama memahami betapa berat badan ini membuat kita depresi gitu ya. Jangankan kayak gitu, gua aja kalau misalnya lebih dari 15 kilo aja dari kebiasaannya gitu, misalnya nih ya, karena aku kan tinggi kan cuma 152, mungkin idealnya itu jatuhnya 42 atau 45. Aku pernah jatuh di 58 kilo, itu lelah banget loh. Padahal Sukabumi itu gak ada tembok Cina say, tapi aku keliling-keliling shopping itu ya ampun melelahkan, capek gitu. Jadi udah mah gua gendut, udah mah gua juga kayak jalan-jalan dikit aja udah bawa diri aja udah cepong gitu. Kemudian juga disiksa lagi oleh perasaan ketika aku di foto itu, ya ampun kok beda banget kayak dulu, baju-baju ke dulu gak gini gitu. Jadi gak baju-baju yang kayak celana yang aku biasa pakai juga, yang tadinya itu fine aja ternyata kok jadi nggak bisa dicantolin gitu pancingnya. Wah pokoknya berbagai beban hidup yang bisa bikin aku juga ya kena lah mentalnya ya. Hampir mungkin semua perempuan begitu. Oke lanjut lagi, jadi curhat sebel. Kemudian aku tidak sabar untuk menikah dengannya. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku membiarkan dia melihatku. Bosan. Padahal mau PDW itu udah awal naga semua kayak gitu, ntar juga biasa aja. Perasaanku tak karuan karena dia tak akan melihatku polosan, bahkan pada malam pertama kami. Jadi kalau misalnya ada perempuan kayak gitu ya, misalnya ke calon suami, calon suami aku nggak bisa polosan depan kamu, jadi harus apa ya namanya itu, akad dulu dong. Oke, nggak apa-apa, nanti aku ya ngasih kebijaksanaan. Nggak mungkin, tetap aja kamu pasti disuruh polosan, bener nggak say? Udah gitu jadi perempuan ini berusia 33 tahun, itu udah bermasalah dengan berat badan sejak kecil. Kemudian di sekolah dia juga sering dirundung. Itu kan aku nebak kayak gitu karena cadel. Jadi awalnya bukan dirundung karena gemuk,
tapi karena cadel, dan akhirnya menghibur diri dengan makanan. Nah itu dia perempuan nih penyakit nih. Kalau semisal udah stres itu jatuhnya malah nyari makanan manis. Ya walaupun itu cukup menghibur, coklat manis bikin bahagia, cake manis bikin bahagia, tapi ingat masa depan gitu kan. Kalau misalnya kita yang udah kegemukan kayak gue gitu, minum air aja gitu, itu jangan deh gitu, dikurangi. Kalau misalnya sebel masih mendingan kamu tonjok samsak aja jadi badan kamu keker. Udah gitu, sebenarnya katanya aku satu sekolah sama Phil. Jadi Phil itu adalah calon suaminya dan aku menyukainya, tapi kami jarang ngomong. Aku nggak pernah berpikir dia menyukai aku karena aku merasa terlalu gemuk. Jadi awal karena terlalu gemuk itu ngerasa nggak ada yang naksir gitu kan. Rupanya dia merasakan hal yang sama, tapi tidak satupun dari kami yang berani memulai percakapan. Oh indahnya jadi punya perasaan itu dari kecil, tapi nggak pada sadar masing-masing suka. Gemma sempat ke dokter umum untuk meminta bantuan dan dirujuk ke gym agar berjalan dan berolahraga. Pada November 2016, jadi ini kisahnya udah agak lama lumayan, mungkin 4 tahun yang lalu. Ia menjalani operasi bypass lambung dan mulai kehilangan berat badan secara drastis. Dan cukup bekerja juga ya operasi bypass. Awal tahun lalu, Bill mengirimi Gemma permintaan pertemanan di Facebook. Berawal dari Facebook baru. Buku ini lebay nih, banyak nih kisah ini. Gemma berkata, aku tidak mengenali Phil karena dia kehilangan begitu banyak berat badan. Oh jadi pangling melihat Phil. Lu gak segantung ini, Sah. Gak segantung ini. Aku harus ngecek orang itu yang sama, yang pernah satu sekolah apa bukan. Jadi dia pangling gitu, tapi mimiknya sama kayak temen aku yang botasnya. Tapi dulu dia gendut. Dia punya masalah yang sama denganku, berat badannya juga turun begitu banyak sehingga dia tidak tahu itu apa. Jadi masing-masing aku pangling sayang. Sejauh itu kemudian berkencan dan langsung jatuh cinta, juga saling mendukung dalam penurunan berat badan mereka. Ternyata saling support dan bikin ada kayak kecas energi ya, energis gitu ya, atau apa sih, booster gitu ya. Pasangan kita yang ibu kita. Udah gitu, Bill yang berusia 34 ternyata cuma beda setahun, pernah berbobot 92 kilo dan mengenakan kemeja 7XL, bayangin XL aja gede, apalagi 7XL. Tapi berhasil menurunkan 222 berat badannya dengan berhenti makan makanan cepat saji, hindari makanan cepat saji dan daging mentega, kemudian daging dan mentega. Nah itu yang perlu kita agak hindarin tuh, biar gak terlalu gemuk-gemuknya say. Secara usia aku kan juga udah mak-mak tuh, gampang banget kegemukan. Kemudian lalu menjalani operasi pengangkatan kelebihan kulitnya di NHS atau National Health Service. Jadi kalau misalnya si laki-lakinya itu atau calon pengantin prianya itu dia juga operasi juga, cuman bedanya lebih ke penanganan kelebihan kulit. Ternyata udah canggih ya kalau zaman sekarang. Belambil operasi aja, kebanyakan duit sultan. Terus dia melamar Gemma sebelum Natal dan akan menikah tahun depan. Gemma kini berbobot 82 kilo, sedangkan Phil berat badannya 95 kilo. Jadi ini cuma nyeritain orang yang gak mau pakai baju malam pertama. Pasti gak apa-apa ya. Ada cerita yang kedua, jadi tenang semuanya. Oke, Ena lanjut nuka kedua, jadi kisah kedua ya. Jadi katanya malam pertama berujung maut.
mempelai wanita meninggal saat berhubungan. Hah? Tit! Dokter ungkap sebabnya. Jadi ada juga kisah ternyata malam pertama berujung maut. Jadi kayak di film-film, tau gak lu? Nyiroro Kidul. Aduh, menyebutkan nama beliau. Ini kisah viral lainnya soal kejadian di malam pertama pengantin. Malam pertama harusnya syahdu dan membara, malah berujung petaka bagi mempelai wanita ini. Jadi ini mah beda, ceweknya yang meninggal. Tapi pengantin wanita ini di kisah ini mendadak meninggal dunia saat berhubungan wena-wena dengan sang suami. Ini agak-agak kisahnya agak-agak plus 18 plus atau kisah-kisah malam-malam gitu ya. Cocok ya. Teka-teki kematiannya akhirnya diungkap oleh dokter. Ternyata mempelai pria melakukan kesalahan yang fatal ini diranjang pengantin saat malam pertama. Gue mesti rada hati-hati ngomongnya, say. Kedengeran tetangga. Lo tau sendiri lah ya. Ini kayak mobil aja kan kedengeran kan suaranya kan. Apa sih kesalahannya? Begitulah, setelah resmi menikah, malam pertama merupakan salah satu yang paling ditunggu. Siapa sih yang gak nunggu-nunggu malam pertama? Bener gak? Pasti lu juga pernah bayangin tuh, gue nikah pasti bakal begini. Jadi lebay. Tapi ada baiknya dalam melakukan hubungan intim di malam pertama untuk berhati-hati. Karena saat melakukan hubungan tersebut pada malam pertama ini bisa jadi petaka kalau terlalu bersemangat. Coba malam pertama gak semangat, berarti kamu gak cinta dong sama pasangan kamu. Lu pasti bersemangat lah ya, cuman jangan terlalu. Seperti yang terjadi pada pasangan yang satu ini, say, katanya gitu. Jadi ngelansir dari China Press pada Senin 24 Juni 2020. Jadi ini masih baru, say, kisahnya. Kisah malam pertama pengantin ini harus berubah menjadi duka karena kecerobohan si pria ini. Jadi pelakunya itu malah cowoknya, bikin dia mati. Astagfirullah, bikin dia meninggal. Setelah menikah, pasangan asal Hunan Tiongkok ini gak sadar untuk melakukan ritual malam pertama. Jadi mereka itu udah lupa diri gitu mungkin ya. Ya secara excited dong malam pertama gitu loh. Pasangan pengantin baru ini dengan segera mereka menuju kamar pengantin untuk berkencan. Kemudian pengantin laki-laki bercumbu dengan mencium leher wanita tersebut. Ini udah agak-agak rada ribet nih gue ngomong. Dikarenakan ya, semoga yang nonton itu saya. Bukannya mempelai wanita merasa terbuai, tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Reaksi pengantin wanita membuat mempelai pria beranjak kaget. Jadi kelenger kali ya, melihat wanitanya kelenger itu ya kaget lah. Bener nggak? Siapa yang enggak? Kan yang dipikirannya mungkin si pasangan ini udah terlalu enak gitu, bukannya kelenger gitu. Kemudian seketika wanita tersebut menjadi pucat, tubuhnya lemas, detak jantungnya melemah hingga akhirnya mendadak meninggal dunia. Jadi antara naas dan aneh aja gitu ya, unik gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, ini cuma udah terlanjur menjadi cerita viral gitu. Apa yang salah dari apa yang dilakukan mempelai pria? Menurut Health Time, ini buat edukasi nih pria nih utamanya nih, jangan terlalu nyosor loh. Menurut Health Time, pasangan pengantin asal kota Lezunjiang, Hunan, Tiongkok ini melakukan ciuman dengan cara brutal. Jadi bawa gear gitu ya, terus bawa airsoft gun,
Enggak lah, dia tuh polosan. Kok jadi polosan lagi dibahas. Dia tuh cuma terlalu bersemangat. Astagfirullah. Gue mesti sensor yang itu. Terus dia mencium leher wanitanya hingga saluran napasnya tersumbat. Jadi kita juga harus hati-hati ternyata untuk urusan kayak beginian doang nih. Walaupun praktis membuat detak jantungnya berhenti karena korban kesulitan bernafas. Kemudian usai kejadian itu, mempelai pria ini segera mengirim pasangannya ke rumah sakit Chengdu untuk melakukan perawatan. Kenapa? Suster ini istri aku, kenapa? Emangnya gara-gara apa? Gara-gara ya lucu deh. Setelah itu dokter mendiagnosis bahwa pria tersebut menekan kunci sinus. Tuh kan ketahuan gege sama dokter. Lu terlalu semangat. Astagfirullah. Terlalu semangat bercumbu. Yang itu gua sensor. Setelah itu dokter mendiagnosis bahwa pria tersebut menekan kunci sinus karotid di leher pengantin saat berciuman. Jadi terlalu neken kunci. Jadi lu tuh bukan lagi kayak orang taekwondo ya kan? Ini cuma ritual kenikmatan biasa malam pertama. Jadi nggak usah terlalu semangat gitu, biasa aja. Udah gitu, tekanannya katanya terlalu tinggi mengakibatkan jantung pengantin wanita tertekan. Sehingga reaksinya menyebabkan serangan jantung mendadak. Liu Jiangxiong, Direktur Departemen Kedokteran Kardiovaskular di rumah sakit menunjukkan bahwa dua reseptor utama yang mengatur tekanan darah dan detak jantung terletak di sinus dan ginjal karotis. Oke, I see. Kemudian sinus karotis ada di kedua sisi leher sekitar 5 hingga 6 cm dari laring. Lu kalau anak kedokteran ngerti lah ya. Kemudian ini berukuran sebesar kacang kedelai. Jika seseorang memutar kepalanya ke kiri atau ke kanan, bagian leher yang paling jelas adalah tengah dan sepertiga bawah otot, katanya gitu. Kemudian bagian ini setara dengan baroreseptor seseorang. Jadi hati-hati ya say. Setelah itu dirangsang oleh kekuatan eksternal, itu akan ngebuat orang merasa pingsan dan bisa menyebabkan serangan jantung hingga kematian jelasnya. Ini tips buat ini ya, kalau misalnya kita ketemu orang jahat, udah gila. Maksudnya ini dengan tekanan tinggi leher, oke mungkin jadi kayak efek cekikan mungkin ya, seperti itu kali ya. Liu Jiangxiong mengatakan jika tempat itu ditekan atau diletakkan dasi terlalu ketat, nah IC gue udah nebak ini, mungkin akan menekan sinus karotis. Dampaknya cukup fatal, bisa menyebabkan pingsan, serangan jantung hingga kematian. Dalam kasus ini orang meninggal karena mencium leher memang jarang terjadi. Emang gue aja baru dengar orang nyium leher bukannya ini atau mabuk doang gitu, ini sampai mati kan, kasihan. Namun untuk menghindari kemungkinan terburuk, orang-orang perlu memahami hal itu sehingga terhindar dari kemungkinan buruk. Ini anggap aja buat edukasi kita juga ya, selain ya memang ternyata ada ya kasus-kasus kayak gitu. Ulah riweuhnya masih ayah. Kisah ketiga. Hasrat punya anak dan rajin hubungan badan tapi hasil nihil. Ini ceritanya juga ya sebenarnya udah mereka yang udah nikah juga say. Dokter Xiong, tahu nggak sebabnya? Ini kisah viral lainnya juga, hasrat membara untuk memiliki anak. Jadi pasangan suami istri ini rutin melakukan aktivitas malam. Selama 4 tahun. Udah lama tuh ya, kebayang. Jadi mereka mungkin sangat mendambakan seorang momongan ya kan. Secara lu aja kalau nikah kan, kalau nggak ada buah hati kayaknya sepi ya kan. Udah gitu ya beda aja lah
gitu. Namun istri selama 4 tahun itu nggak kunjung juga bisa hamil. Alih-alih bisa hamil, istri merasa kesakitan tiap berhubungan dengan pasangannya atau suaminya. Kenapa sih bisa sakit gitu kan? Seperti dikutip dari Goyang Evening News melalui Tribun News. Aku jadi buka-buka. Kisah ini dialami oleh pasangan suami istri asal kota Biji, Provinsi Guizhou, Barat Daya China. China lagi sayang. Udah macem-macem aja sih. Pasangan ini mendambakan seorang anak setelah 4 tahun menikah. Ini sebenarnya lucunya di mana ya? Ntar ya, tunggu. Namun gak kunjung juga dikaruniai momongan. Mereka juga ngaku sering berhubungan intim. Namun sang istri gak kunjung hamil, say. Udah gitu, kesalahan luar biasa akhirnya terkuak setelah pasangan 26 tahun dan istrinya 24 tahun ini. Jadi mereka mungkin masih belia lah ya, 26, 24, masih lucu-lucunya. Menemui dokter kandungan. Mereka berencana untuk memeriksakan diri apakah ada yang salah dengan istrinya. Menurut keterangan, mereka bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Liu Hongmei yang memeriksa sang istri. Kemudian menemukan wanita itu sudah berhubungan intim secara teratur dengan suaminya. Mungkin jadi diperiksa takutnya ada kemandulan gitu, nauzubillah ya. Atau misalnya apalah gangguan kemungkinan kan. Akan tetapi selama melakukan hubungan, sang istri mengeluhkan selalu merasa kesakitan. Sakit. Jadi kayak tiap berhubungan kayak malam pertama sakit terus gitu mungkin ya. Awalnya dokter Liu mengira pasien ini mungkin menderita semacam penyakit tertentu yang membuat organ intimnya kesakitan saat berhubungan. Kemudian, namun katanya Guiyang Evening Post di China memeriksa lebih lanjut, ternyata ada yang salah dengan cara mereka berhubungan intim. Kunaon sih, senang itu mulanya. Mengejutkannya lagi, ternyata sang istri diketahui masih perawan. 4 tahun berhubungan, masih perawan. Gimana ceritanya? Ini diketahui dari pemeriksaan organ intimnya yang masih dalam kondisi utuh seperti gadis. Pasti kalau kalian perempuan, nyonya-nyonya yang sudah menikah, berpikir apa sih rahasianya bertahun-tahun menikah masih perawan. Bayangin dong, suaminya juga surprise. Wah, ternyata kamu masih perawan selama 4 tahun sama aku. Itu kebodohan apa yang dilakukan oleh suaminya sehingga itu masih terjaga, benar gak? Apa misalnya itu masih sekuat beton, si istrinya dindingnya itu kayak tembok Cina kah? Itu gimana? Tembok Cina lagi gue bahas. Kemudian katanya selaput darahnya tersebut yang berada di organ intimnya masih utuh seolah belum tersentuh. Ternyata pasangan ini selama ini melakukan hubungan itu dengan cara anal. Jadi bukan pihak depan tapi pihak belakang. Gitu. Lewat belakang. Aduh. Itu selama 4 tahun seperti itu. Apakah memang mereka ya mungkin penyuka yang seperti itu? Ternyata memang, sebentar ya, aku jelasin lagi. Dokter yang memeriksa pasangan ini pun juga syok mengetahui kenyataan itu dan ternyata sang istri masih perawan. Kemudian dokter Lui mengatakan 4 tahun menikah baik suami maupun istri nggak tahu caranya ngambilin, nggak tahu. Jadi ya kita bayangin semuanya juga yang kayak gitu tuh nggak usah belajar, nggak usah les, itu otodidak ya kan.
Apa lu nggak nanya sama emak lo gitu, nggak nanya sama mertua lo, apa lu nggak nanya sama temen lo, nggak pernah denger gitu gimana caranya gitu. Jadi nggak tahu gitu bisa biadab. Oke, lanjut. Sang dokter juga heran bagaimana mungkin di era keterbukaan seperti sekarang masih ada suami istri yang belum paham cara berhubungan intim yang benar dan sehat gitu. Lu juga bingung kan? Gini aja deh, lu pasti kan semuanya tuh punya insting gitu. Insting kayak gitu tuh nggak perlu harus, kan nggak tahu lewat sini, nggak perlu dong, benar nggak? Kepolosan macam apa? Dua-duanya polos ini, nggak cowoknya nggak ceweknya. Pasangan yang sangat kurang dalam pengetahuan umum ini sangat jarang katanya, dalam nada terheran-heran. Oh jadi nggak jarang ritualnya. Terus bagi dia ini kasus langka sekaligus pertama selama karirnya sebagai dokter menangani pasien-pasien suami istri. Lu bayangin lah, kaget lah. Ada orang konsultasi, gue belum punya anak misalnya gitu. Terus dokternya meriksa. Udah gitu, pas diperiksa, kok lu masih perawan? Ya sanu teu lieur atunya. Tapi tak jarang orang memiliki kesalahpahaman tentang pengetahuan seksual. Jadi emang kadang perlu juga sih kita juga konsultasi gitu ya. Nggak semuanya juga kita udah otodidak itu tahu semua. Kadang kita harus sedikit banyak teredukasi ya kan. Walaupun gue sendiri jarang sih buka-buka gitu kayak ilmu-ilmu seksologi atau ya kayak gitu. Ya pakar-pakar kayak dokter Boyke lah gitu. Mestinya sering-sering ditonton mungkin ya tips-tips atau channelnya. Entahlah. Jadi ngakak gue. Dokter kemudian dilaporkan memberikan pasangan ini buku panduan kan mengenai seks sehat sebelum mereka dipulangkan. Jadi lewat buku panduan tersebut dipaparkan bagaimana metode berhubungan suami istri yang sesuai saran medis termasuk frekuensi dan kualitas hubungannya. Udah gitu saran itu tampaknya berhasil karena kabar kehamilan sang istri ya. Jadi ini kabar gembira setelah 4 tahun perawan, kemudian baru teredukasi dan akhirnya baru beberapa bulan kemudian ada kabar itu. Kabar bahwa mereka akan memiliki momongan. Surprise ya. Tiba heula atuh ngomong teh. Mereka memberitahu dokter ini lalu mengirimkan 100 telur saking bahagianya ya. Dan seekor ayam hidup sebagai hadiah. Jadi mereka mungkin dapat momongan, teu sabaraha lah 100 telur kasih we lah ke dokter. Hayam oge nu di imah. Gitu meureunnya. Kok jadi nyunda? Gak apa-apa ya. Emang orang Sunda sih. Ya udahlah sekian dulu ya, capek setelah lah era ngomong tarik-tarik. Nah nanti untuk video nextnya ya nyambung di kisah-kisah lainnya yang viral-viral yang aku nyoba lihat intip-intip dulu supaya apa, jadi lamun dicaritakeun teh teu garing gitu kan. Jadi aku juga harus cari materinya dulu ya say. Thank you udah nyimak. Kalau yang suka kalian ya like, kalau misalnya nggak suka abaikan atuh. Tongsok non sing ngaranna teh ngarurusuh geraknya. Kemudian kalau semisal kalian mau tetap pantengin channel aku di sini ya subscribe dan ikutin atau bunyiin loncengnya ya saya. Ya. Oke, Dewanti saja. Sampai di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.